Oke, salam sehat untuk semuanya, mahasiswa UT yang ada di manapun juga. Selamat belajar kembali pada inisiasi kedua ini. Saya mau membahas sedikit tentang materi perkembangan komputer. Ya. Jadi saya buat simpel, materinya sudah ada di tempat Anda, tapi yang ini versinya versi untuk menjelaskan. Versi definisinya ada di masing-masing e-learning. Baik, saya akan sharing saja langsung dengan materi yang sudah ada. Ya, mudah-mudahan tampak di layar. Saya langsung saja. Nah, materi kita adalah, inisiasi kedua adalah mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Materinya tentang perkembangan komputer ya, perkembangan sistem informasi. Oke, kita mulai saja dengan generasi komputer. Pada dasarnya generasi komputer itu banyak ya, udah 5 generasi kita masuk ke generasi komputer sebetulnya ya. Nah, mulai dari yang ada di tempat Anda itu ENIAC ya, komputer kelas ENIAC itu komputer gede banget gitu ya. Kalau ada gambarannya saya bisa gambarkan sebenarnya ya. Itu komputernya, lihat gambarannya bisa. Komputernya gede banget, digagas oleh Konrad Zuse ya, komputer generasi pertama 1940 sampai 1956 ya, Konrad Zuse ya. Yang keduanya 56 sampai 63 ya. Itu juga masih gede banget ya. Ini masih tabung hampa. Ya, yang ketiganya generasi ketiga sudah pakai. Jadi kalau kita beda-bedakan nih otak komputernya, nah kalau di generasi pertama itu disebut dengan vacuum tube ya vacuum tube. Kemudian generasi kedua dikenal dengan dioda ya. Generasi ketiga dikenal dengan kita kenal dengan tiga kaki. Tiga kaki itu transistor. Nah, baru generasi keempat tuh IC, chipset, microchip. Nah, kita generasi kelima ini prosesor sudah. Jadi ketika Anda bicara tentang komputer, sebenarnya isinya itu, ya, isinya itu. Karena komputer itu ingat digital, ya, jadi komputer itu digital. Jadi kalau dilihat dari komputer yang pertama, atau vacuum tube itu kayak botol, ya. Kemudian yang kedua adalah diode, kemudian ketiga adalah transistor, keempat adalah IC, ya, kemudian IC, microchip, yang kelima baru prosesor, ya. Nah, itu saja kalau untuk generasi komputer bisa Anda lihat di berbagai jurnal atau di berbagai ini tentang sejarah-sejarahnya. Nah, untuk transaksi processing, nah ini kalau yang ini ada di buku Anda nih, ya tentang data transaksi. Nah, kalau Anda lihat ini adalah logo dari, yang Anda lihat di depan ini adalah logo dari kertas ya, inputnya dari berkas kertas, hard hard copy kita sebutnya. Nah, ini juga outputnya hard copy nih Mas ini ya, hard copy. Sebenarnya saya mau bikin gambaran seperti ini deh biar gampang. Nah, ini transaksi itu pemasukan data intinya. Data itu mau hard copy, mau digital, pokoknya masuk gitu datanya ya. Data diproses di mana? Di data sini, di basis data, di hardware Anda yang namanya hard disk. Kemudian ada softwarenya. Apa softwarenya? Nah, itu dikomponenkan di sini. Nah, ini ada basis datanya. Ya. Nah, kemudian ada upload dan download. Ini apanya datanya? Orang yang membutuhkannya sebetulnya. Ini permintaan jawab ya. Nah, proses transaksi itu seperti ini sebetulnya. Ya intinya. Kemudian laporan dokumen ini bisa keluaran di print. Tapi sekarang sudah nggak di print ya. Saya udah paperless semua. Jadi nggak semuanya di print. Kadang-kadang ya itu agak-agak yang sekarang sudah nggak di print. Contohnya kalau Anda pakai transaksi. Nanti kita coba belajar transaksi karena waktunya mepet. Saya lanjut dulu. Nah,
Sedangkan perkembangan era informasi ini juga masih pakai yang ini ya, 97, 970 ya, sistem pemasaran, terus ada sistem informasi akuntansi atau SIA, ada sistem keuangan. Ini yang lama ya, masih pakai yang lama. Nah, kita pakai yang baru deh ya, biar lebih enak lihatnya gitu. Nah, yang kalau baru udah bicaranya gini. Nah, ini baru. Ini diambil dari istilah model dari computer based information system. Jadi semua komputer berbasis komputer gitu, information system yang keluar itu berbasis komputer apa aja di situ. Nah, ada tadi udah dibahas sih ya, sistem informasi akuntansi. Akuntansi itu punya eranya sendiri, di zamannya sendiri. Jenis sistem akuntansi juga banyak sekali ya, yang sekarang kita punya aja banyak. Ya, yang banyak dipakai misalkan kalau Anda yang kerja mungkin di sebuah perusahaan gitu ya. Banyak ya pakainya ya, ada Accurate ya, bisa SAP ya, yang terkenal tuh SAP ya, ada Accurate, ada Equip ya, ada Equip. Kalau Anda yang kerja di bagian akuntansi mungkin tahu tuh, ada yang modelnya Zahir ya, Zahir. Nah itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu aplikasinya ya, aplikasi boleh dilihat nanti, Anda bisa lihat aplikasi-aplikasi seperti itu. Sedangkan sendiri adalah manajemen sistem informasi ini yang ngatur. Nanti kita bicara aplikasi-aplikasi MIS itu apa saja gitu ya. Banyak ya. Sistem penjualan, pembelian, purchasing, production. Itu di sistem informasi semua gitu. Sistem informasi production, penjualan, marketing atau marketing ya, administrasi, sistem sumber daya manusia, atau yang disebut kita sering bisa penggajian. Anda yang mungkin kerja di sebuah perusahaan sifatnya penggajian, pegang payroll system, itu termasuk informasi manajemen ya. Nah, kemudian, yang ketiga ini adalah DSS, Decision Support System. Nah, saya bikin satu buku yang berbasis DSS, namanya Decision Support System ya. Nah, ini khusus untuk membantu banyak manajerial dalam mengambil keputusan, membantu ya, bukan mengambil keputusan, membantu. Jadi berbagai klasifikasi nanti, kalau terlalu banyak klasifikasi, nanti kita harus membantu sang manajer itu memilih salah satu dalam berupa ranking atau berupa apa ya. Nah, itu bisa diolah di situ. Nah, yang selanjutnya adalah office automation. Ini biasanya Anda sudah kenal dengan office automation. Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan besar, salah satunya Microsoft yang keluarin. Contohnya adalah yaitu yang Anda pegang sekarang, yang saya pegang sekarang. Ada PowerPoint, office automation, ya, ada Word, ya, ada spreadsheet, Excel, ya, ada DBA ya, akses ya, DBA ya, udah itu seperti itulah kira-kira. Jadi ini yang membantu kita ya selama ini dalam office automation. Kemudian yang terakhir ada expert system. Expert system ini yang membantu para CEO untuk ngambil keputusan juga, tapi bukan ngambil keputusan, sebenarnya dia melihat model-model dari sebuah bisnis. Nah, ini ya, nanti dianalisis ya, bisa pakai analisis banyak-banyak ya. Termasuk salah satunya statistik, misalkan gitu ya. Model-model seperti itu PLS. Kemudian juga dia bisa pakai SPSS yang sudah kena SPSS ya. Nah, ini. Kemudian ini semua ini dukungannya apa? Dukungannya ke informasi untuk mengambil keputusan ya, untuk mecahin masalah-masalah yang datang bisa terpecahkan. Itu aja intinya sih sebetulnya dari sebuah perjalanan sistem informasi ya. Nah, poin selanjutnya kita langsung saja cepat dengan perkembangan era jejaring. Nah, kalau Anda lihat di definisi di sana, yang Anda punya datanya tentunya beda ya. Saya hanya kasih gambaran gini. Anda melakukan transaksi online. Transaksi online itu jaringan, betul-betul sudah jaringan. Pertama adalah Anda menghubungi e-commerce-nya. E-commerce yang menghubungi penjualnya. Penjualnya melakukan transaksi dengan
pengiriman. Dan Anda di e-commerce bisa lihat waktu barang itu dikirim. Nah, itu fully jaringan, fully kemampuan kita mengelola sebuah transaksi lewat jaringan. Masa pandemi ini jaringan sangat diperlukan oleh banyak orang, ya, termasuk penjualan online ini yang akhirnya menjadi tren di kita. Nah, ini adalah jejaring komputer. Perkembangan jejaring kita seperti ini. Yang sekarang kita alami seperti ini. Nah, kita lanjut lagi, perkembangan era juga akan seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan jejaring, perkembangan jaring komputer yang lebih luas lagi ya, di mana ada e-bisnis di sini ya. Tadi ada e-commerce-nya, sekarang ada e-bisnis. E-bisnis siapa yang lakuin? Perbankan. Ya, transaksinya dia ngurusin apa? Transaksi ya. Jadi banyak third party di dalam fintech misalkan ya. Ada Dana, ada OVO, ada apa tuh? Nah, banyaklah sekali ya, dompet, ada banyak sekali ya yang merupakan financial teknologi, ada GoPay. Ya, jadi itu financial teknologi yang merupakan yang mengurusi tentang berbagai transaksi gitu ya, transaksi. Nah, kemudian transaksinya apa saja? Banyak juga transaksinya. Nah, kliennya siapa? Ya kita gitu ya. Nah, inilah contoh dari jejaring transaksi, sifatnya transaksi karena di atas sudah kita bicara tentang TPS ya, transactional processing system. Nah, saya mau lanjut lagi biar cepat. Nah, kemudian ada proses yang Anda sebut dengan AES di jurnal Anda atau di materi Anda yang sudah diupload ada ini. Nah, ingin saya jelaskan tentang AES-nya ya. Nah, jadi kalau Anda melihat sebuah struktur organisasi pasti akan seperti ini. Ya, akan seperti ini. Makin ke atas tentunya makin sedikit orang yang punya. Nah, ini top manajemen ini biasanya CEO ya. CEO itu pemilik, owner perusahaan. Kemudian di bawahnya ini ada manajer area, manajer general manager dan segala macam di sini. Di bagian 3 ini adalah bagian supervising, supervisi, semua mandor segala macam istilahnya seperti itu ada di sini, supervisi dia. Ya, yang ketiga ini adalah worker-nya. Jadi semua komponen, bukan komponen, jadi semua model sistem informasi harus bisa masuk ke sini. Kalau perusahaan tersebut sudah information system, ya. Jadi Anda bisa memahaminya bahwa ketika sudah sampai di sini, ya. Sebenarnya ada yang bagus yang dikenal dengan ERP, tapi di sini belum dibahas di materi Anda. Nanti kita bahas ya kalau sudah sampai di belakang. Baik, nah hubungan antara sistem informasi ini ada di tempat Anda, jadi saya tidak usah terlalu banyak lagi. Yang tadi nih model-model seperti ini di era ini sama, era informasi seperti ini, era JRS gini. Ini masih sama, masih compatible ya, cuma ininya saja diubah waktu di zaman kita ini 1970 ya. Tentunya udah jauh banget teknologi kita ya. Sekarang udah pakai ERP ini. Tapi karena buku Anda masih pakai ini, kita pakai saja ini enggak masalah ya. Kita udah zamannya ERP. Enterprise. Benar. Ya, enterprise. Oke. Nah, selanjutnya yang ini ya. Dunia pengetahuan teknikal berantara teknologi, nah, perannya sekarang. Oke, kira-kira ini hanya sebagian saja yang bisa saya jelaskan dengan waktu mudah-mudahan bisa dapat dimengerti oleh rekan-rekan sekalian yang sedang belajar. Ini hanya membantu teman-teman memahami apa yang sudah ada di dalam e-learning masing-masing. Terima kasih, tetap sehat, jaga kesehatan karena pandemi masih belum selesai, tetap waspada, patuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita masing-masing. Saya pamit untuk ini, saya stop dulu. Oke. Terima kasih sudah hadir, sudah mendengarkan. Saya pamit. Terima kasih untuk sharingnya dan tetap sehat.